Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك الدين القيم صدق الله العظيم. الآية. Terlebih dahulu marilah kita memanjatkan rasa syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul kembali dalam acara pembacaan kitab, kali ini kitab zakat, yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, panutan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, pada kesempatan kali ini seperti yang kami sampaikan tadi, untuk pembahasan kitab zakat kali ini kita dahulukan dengan Quran surat Al-Bayyinah ayat kelima yang tadi saya bacakan di mukadimah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika ad-dinul qayyimah. Tidaklah mereka itu diperintahkan supaya beribadah kepada Allah dengan ikhlas dan condong melakukan agama karenanya. Begitu juga supaya mengerjakan sholat dan membayar zakat, dan itulah agama yang lurus. Kemudian dalam Quran surah Mukminun ayat 1 sampai dengan 4, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun. Sungguh berbahagia orang-orang mukmin yang khusyuk dalam sholatnya, yang berpaling daripada hal yang sia-sia, dan yang membayar zakatnya. Kemudian dalam Quran surat Rum ayat 39, usaha riba yang kamu lakukan dengan maksud agar supaya harta manusia selalu bertambah, maka tidaklah harta itu bertambah di sisi Allah, tetapi harga yang kamu sekalian keluarkan untuk zakat dengan mengharap keridhaan Allah, maka kamu sekalian adalah orang-orang yang berhasil dalam usaha melipat gandakan pahala. Jelas ya? Kemudian Quran surat Al-Baqarah ayat 267. Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah daripada barang-barang yang baik yang aku tumbuhkan, dan janganlah kamu sengaja memberikan barang yang jelek, padahal kamu sendiri tidak suka menerimanya kecuali dengan menutup mata. Dan ketahuilah bahwasanya Allah itu Maha Kaya, Maha Terpuji. Kemudian sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, agama Islam itu didirikan di atas 5 perkara. Yang pertama, mengucapkan persaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Yang kedua, mendirikan sholat. Yang ketiga, memberikan zakat, berhaji, dan berpuasa Ramadan. Diriwayatkan oleh Ibnu Umar dalam kitab Sahih Bukhari. Baik, selanjutnya kita masuk dalam zakat fitrah. Zakat fitrah apabila terbenam matahari pada akhir Ramadan, sedang kamu berkelapangan rizki,
maka keluarkanlah zakat fitrah sebanyak 1 sya'. 1 sya' itu lebih kurang 4 kati atau 2,5 kilogram dari bahan makananmu sebelum sholat Aid untuk membersihkan puasamu dan untuk makanan orang-orang miskin, ya. Jelas ya, kalau zakat fitrah kita laksanakan hampir, ya tidak hampir ya, insya Allah setiap tahun kita laksanakan. Kemudian yang berikutnya zakat tanaman. Apabila hasil tanamanmu telah sampai nisab, yaitu 5 wasok, atau 5 wasok itu 7,5 kuintal, maka keluarkanlah zakatnya, yaitu 10%, kecuali tanaman yang diairi dengan sarana pengairan, maka zakatnya dikenakan 1/20-nya atau 5%, ya. Seperti itu untuk zakat tanaman. Kemudian zakat hewan. Apabila kamu mempunyai hewan ternak, yaitu unta, kambing, atau sapi, jumlahnya sampai nisabnya, yaitu 5 ekor unta, 40 ekor kambing, atau 30 ekor sapi, sedang telah setahun menjadi kepunyaanmu, maka keluarkanlah zakatnya menurut ketentuan sebagai berikut. Perhatikan. Ketentuan pertama, 5 ekor sapi, 5 ekor sampai 24 ekor unta, maaf ya. 5 sampai 24 ekor unta, tiap 5 ekor dikenakan zakatnya seekor kambing. Oke. Kemudian 25 sampai 35 ekor unta dikenakan zakatnya seekor anak unta betina umur 2 tahun. Kemudian apabila yang dipunya 36 sampai dengan 45 ekor unta, dikenakan zakatnya seekor anak unta betina umur 3 tahun. Kemudian apabila memiliki 46 sampai 60 ekor unta, dikenakan zakatnya seekor anak unta betina umur 4 tahun. Kemudian apabila 61 sampai dengan 75 ekor unta, dikenakan zakatnya seekor anak unta betina umur 5 tahun. Kemudian apabila yang dipunya 76 sampai dengan 90 ekor unta, dikenakan zakatnya 2 anak unta betina umur 3 tahun. Apabila yang dipunya 91 sampai 120 ekor unta, dikenakan zakat 2 anak unta betina umur 4 tahun. Lebih dari 120 ekor unta, maka setiap 40 ekor dikenakan zakatnya seekor anak unta betina umur 3 tahun, dan tiap-tiap 50 ekor dikenakan zakatnya seekor anak unta betina umur 4 tahun. Tinggal dikalikan saja berapa yang dipunyai. Kemudian zakat kambing nih, mulai 40 ekor sampai dengan 120 ekor kambing dikenakan zakatnya seekor kambing. Mulai dari 121 sampai 200 ekor kambing dikenakan zakatnya 2 ekor kambing. Mulai dari 201 sampai dengan 300 ekor dikenakan zakatnya 3 ekor kambing. Selebihnya dari 300 ekor kambing, jika mempunyai lebih dari 300 ekor kambing, maka tiap 100 ekor dikenakan zakatnya seekor kambing. Jadi apabila lebih dari 300, dikenakannya setiap 100 ekor dikenakan 1 ekor kambing, ya. 1 ekor kambing. Berarti kalau 500 ada 5 ekor kambing. Begitu perhitungannya. Kemudian untuk zakat sapi, tiap-tiap 30 ekor sapi
dikenakan zakatnya seekor anak sapi jantan atau betina umur 1 tahun. Dan tiap-tiap 40 ekor dikenakan zakatnya seekor anak sapi umur 2 tahun ya. Kemudian zakat yang berikutnya adalah zakat emas dan perak. Apabila barang perakmu sampai kepada nisabnya ialah seberat 200 dirham 5 atau 5 awak atau 672 gram perak. Demikian pula barang emasmu seharga nisab perak. Artinya untuk harga sekarang harga perak 672 gram itu berapa? Nanti dikonversi ke emas. Misalkan jatuhnya 100 gram seperti itu atau 80 gram. Jadi apabila sudah mencapai harga itu emasnya, misalkan 672 gram perak sama dengan 100 gram emas misalkan, atau 80 gram emas misalkan, itu berarti sudah masuk ke dalam nisab untuk membayar zakat. Seperti itu maksudnya. Dan telah menjadi milikmu selama 1 tahun, maka hendaklah zakatnya yaitu 1/40-nya atau 2,5%-nya. Demikian pula barang perhiasanmu daripada emas dan perak. Jadi misalkan tadi ya, serat harga 100 gram emas sudah sama dengan atau lebih besar dengan 672 gram perak. Itu berarti misalkan sekarang 100 gram emas itu 91 juta, berarti zakatnya itu 91 juta dikali 2,5%. Itu zakat yang dikeluarkan ya. Kemudian yang menerima bagian zakat. Nah, ini penting ini. Segerakanlah pengeluaran zakat hartamu kepada 8 golongan yang berhak menerimanya sebagaimana yang tersebut dalam firman Allah, yaitu hanya sesungguhnya sedekah-sedekah atau zakat itu diuntukkan bagi orang-orang: 1. Fakir, 2. Miskin, 3. Yang diserahi mengurus zakat, memungut dan membagikan, 4. Yang sedang diperlembut hatinya, kemudian yang kelima budak-budak belian dalam memerdekakan dirinya. Jadi untuk memerdekakan budak. Kemudian yang keenam, orang yang berhutang. Yang ketujuh, sabilillah, dalam rangka membela agama Allah. Kemudian yang kedelapan, anak jalanan yang kehabisan bekal dalam perjalanan yang tidak untuk bermaksiat. Itu ya. Al-Quran surat At-Taubah ayat 60. Adapun zakat fitrah, bagikanlah kepada orang-orang fakir dan miskin ya. Zakat fitrah hendaklah dibagikan kepada orang-orang fakir dan miskin. Zakat itu boleh kamu keluarkan sebelum waktunya ya. Utamakanlah pemberian zakat itu kepada orang-orang di negerimu. Itu diutamakan, itu di negerimu sendiri. Dan sebaiknya kamu berikan kepada kerabatmu ya. Kerabatmu, dan jangan dibagikan kepada keluarga Bani Hashim, keluarga Nabi dan turunannya, dan jangan pula kepada budak-budak yang merdeka. Itu bab zakat secara singkat ya. Mudah-mudahan memberi manfaat yang besar untuk kita semua. Dari saya cukup sekian, mohon maaf banyak kesalahan. Astaghfirullahaladzim li walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.